Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di Smando Pukes, Smando punya podcast. Smando Bukes, oke. Pada episode kedua kita kali ini kami mendatangkan seorang guru sosiologi, salah satu guru sosiologi di SMA Negeri 1 Bedoyo. Oke, halo. Apa Apa kabar, Bu? kabar semua? Saya baik. Saya sejahtera di sini. Amin. Amin. Jadi begini nih, ya kan? Bentar. Cut. Kok kamu grogi? Kenapa, Ya, Dayu? Emang gitu, Bu. Kalau misalnya public speaking saya kayak agak grogi dikit. Emang agak pede dikit. Jadi apa? Gak, ntar. Lanjut aja. Biarin. Jadi sekilas info nih dari Bu Dita. Bu Dita itu mengajar dari tahun 2016 sebagai pengajar non formal di Kepulauan Riau. Kemudian setelah 3 tahun mengajar di setelah 3 tahun sebagai pengajar non formal di Kepulauan Riau, beliau pindah ke SMA Negeri 1 Mendoyo pada tahun 2019. Oke, jadi pada topik atau tema kita kali ini membahas tentang gender yang sebenarnya cukup sensitif di lingkungan masyarakat, bener gak, Bu? Iya. Sesensitif apa? Sesensitif cewek lagi PMS. Bisa dibilang gitu sih. Soalnya kayak orang kalau misalnya nih omongin nih tentang gender nih, apa kayak kodratnya misalkan, pasti kayak sensitif, kayak kamu tuh kok ngomongin itu sih, kan emang pada dasarnya kita harus ini gitu. Jadi kayak ternyata emang sensitif itu ya ngomongin gender gitu, apalagi sama orang-orang tua gitu. beneran saya pernah tuh ngomongin kayak sama nenek saya kan bilang, sebenarnya adik saya kan cowok, adik saya tuh kayak harus ikut nyapu juga gitu loh, nggak cuman saya yang disuruh nyapu gitu. Terusnya saya bilang namanya juga cowok gitu kan, hai, dalam hati saya kayak nggak boleh gitu, padahal sama aja sih tugasnya gitu. Terus udah, terus Kenapa? kayak kesel aja, kayak kenapa harus anak cowok diistimewakan gitu kan, padahal ujung-ujungnya mereka juga harus apa ya, jadi kepala keluarga gitu. Kalau ngobrolin masalah gender ya, itu sebenarnya permasalahan yang pelik. Iya. Ya, sebenarnya bukan gendernya yang bermasalah, cuma bagaimana kemudian anggapan masyarakat. Ya, statement atau harapan-harapan masyarakat. Jadi gender itu apa? Gender itu adalah suatu konstruksi sosial. Konstruksi sosial yang coba dibangun oleh suatu masyarakat kan gitu. Jadi gender itu dikonstruksi masyarakat dari banyak hal. Pengaruh terbesar gender itu kan budaya, iya kan? Iya. Budaya masyarakat. Sangat. Iya kan? Kalau kita ngobrolin budaya, ruang lingkupnya banyak. Ada 7 ruang lingkup. Iya kan, Dayu? Ada mata pencarian, ada sistem ekonomi, ada sistem nilai, sampai ke lingkungan sekitar. Sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kan gitu kan. Itu kalau kita ngobrolin gender. Nah, aspek-aspek inilah yang kemudian mengkonstruksi atau mendorong masyarakat untuk memberikan deskripsi ideal kepada laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi itu bedanya sama jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu kaitannya dengan anatomi tubuh. Iya. Dan juga peran biologis. Oke, itu jenis kelamin, dan itu yang disebut masyarakat sebagai kodrati, yaitu jenis kelamin. Berbeda dengan gender, berbeda dengan konsep gender yang beredar di masyarakat saat ini. Itu gender. Kalau konsep gender yang beredar di masyarakat seperti saat ini kan kayak misalnya, cowok nggak boleh nangis. Iya. Cowok itu kuat. Cowok itu bagian yang ngangkat berat-berat. Cowok tuh. Iya kan? Iya. Sedangkan cewek itu yang lemah lembut, cewek itu sensitif. Kalau nangis wajar. Cewek itu yang gampang nangis, cewek itu yang baperan gitu kan. Iya. Nah, itu konsep-konsep gender yang beredar di masyarakat, dan ternyata konstruksi ini terus langgeng
artinya tuh terus direproduksi oleh masyarakat, terus Turun-temurun. terus diwariskan secara turun temurun gitu loh, Dek. Contohnya misalnya di keluarga kita nih, di keluarga kita yang paling sederhana adalah pembagian peran. Kalau punya anak cewek nih, pasti disuruh bantu ibunya. Iya. Dan bantu ibunya itu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan domestik, seperti katakanlah masak, cuci baju, cuci piring, nyapu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau punya anak cowok itu perannya adalah bantu ayahnya. Oke, seperti apa misalnya? Seperti angkat galon atau beres-beres rumput di luar, atau cuci mobil di luar. Itu sebenarnya adalah praktek pelabelan atau praktek pelegalan pewarisan konstruksi gender, di mana perempuan itu haknya itu ya di ranah domestik, di ranah dalam. Sedangkan laki-laki itu haknya atau perannya itu di ranah-ranah publik. Dan bukan hanya keluarga saja yang melanggengkan atau berusaha mewariskan konstruksi gender ini, bahkan semuanya. Sekolah pun tidak kalah untuk untuk mewariskan konstruksi gender ini. Kita, apakah kurikulum, apakah pendidikan juga melanggengkan itu? Iya. Kita ambil contoh deh buku adikmu yang SD deh, cari, buka bukunya. Pasti juga sama. Ani membantu ibu memasak di dapur. Ani itu identik dengan perempuan. Budi membantu ayah. Pasti gitu kan? Seolah-olah kita itu diajarkan bahwa cewek itu bantu ibu untuk mengurusi ranah-ranah domestik. Cowok itu bantu ayahnya untuk mengurusi ranah-ranah publik. Itu di sekolah loh. Itu di sekolah loh. Di rumah kita diajarkan seperti itu, di sekolah diajarkan seperti itu. Jadi dan akhirnya individu akan tumbuh menjadi pribadi dengan budaya gender yang seperti itu, dengan pelabelan yang kayak gitu. Dengan pelabelan yang seperti itu. Dan itu akan terus berlangsung sampai dia di dunia kerja. Bagaimana para wanita itu, wanita pekerja ya, bagaimana wanita pekerja di kantor? Ya kalau dari hal gaji, misalnya kayak gajinya tuh lebih dikit daripada cowok, terus kerjaannya juga, padahal kerjaannya sama nih tapi gajinya lebih dikit biasanya, tunjangan apa sih, kayak salary-nya gitu ya. Iya, itu juga salah satu pelabelan yang diberikan dampak negatif pelabelan yang diberikan perempuan, bahwa di zaman industri, di era industri, revolusi industri, perempuan itu sangat minim untuk mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena perempuan itu dianggap kurang berkompeten dengan segala kodrat yang dia miliki. Contohnya nih, perempuan itu harus cuti melahirkan. Iya, 6 bulan. Sekitar, kalau sekarang aturannya masih 3 bulan ya. Itu aturan sekarang nih gitu. Kalau aturan-aturan yang zaman revolusi industrinya Karl Marx, saya nggak tahu ada nggak. Cuma kalau perempuan melahirkan pasti dia berhenti sejenak dari pekerjaannya. Atau ketika perempuan itu menstruasi misalnya. Perempuan menstruasi itu kita mengalami rasa sakit yang kadang tidak bisa kita toleransi, dan akhirnya kita harus ambil cuti. Kita harus memutuskan untuk istirahat gitu misalnya. Nah, alasan-alasan inilah yang kemudian membuat perusahaan-perusahaan itu cenderung untuk tidak memilih perempuan sebagai pekerjanya, sebagai karyawannya. Kenapa? Karena mereka itu menganggap bahwa perempuan itu menghambat proses produksinya dengan berbagai alasan yang dia miliki. Selain itu juga di dalam dunia kerja, perempuan yang dia ini punya kompetensi tinggi atau lebih gede daripada laki-laki seringkali mendapat label terlalu ambisius. Sayangnya itu. Jadi nggak tahu kenapa dengan dunia ini ya, kok masyarakat kita terlalu menginferiorkan si wanita. Kalau si Dayu gimana melihat fenomena yang ada di masyarakat, terutama Dayu kan masih di usia yang sekarang nih. Jadi kalau lihat teman-temanmu gitu gimana?
Ya kesel sih, apalagi kayak lihat saya emang nggak terlalu terjun, bukan terlalu sih, kayak bukan yang terlalu terjun banget buat menyelidiki itu kan. Tapi kayak saya ngeliat nih, saya teliti kayak secara kayak satu persatu nih, oh ternyata hampir sama semua kayaknya. Iya. Ya emang susah ya Dayu. Kita ngobrolin gender itu tidak terlepas dari praktik ketidaksetaraan. Iya. Sangat susah kita terlepas dari praktik ketidaksetaraan gender. Contohnya kenapa kok kita ini sangat susah untuk terlepas dari praktik ketidaksetaraan gender? Karena tanpa kita sadari praktik ini sudah dilakukan dari nenek moyang kita. Dari dulu, dari zaman berburu dan meramu. Primitif lah. Dari zaman primitif, tanpa kita sadari. Dulu nenek moyang kita tuh, Pak Adi tuh yang lebih tahu apa tuh zaman-zaman Meganthropus atau zaman apa. Pada zaman itu yang berburu itu adalah laki-laki. Karena mereka menganggap laki-laki itu kan bentuk fisiknya lebih besar. Gede. Ya kan, lebih besar, lebih tegap. Kerangka tulangnya itu kan juga lebih besar daripada perempuan. Nah, masyarakat primitif pada waktu itu menganggap bahwa laki-laki ini lebih kuat. Oh ya udah, laki-laki aja yang berburu, karena binatang pada waktu itu kan gede-gede banget. Iya kan? Terus perempuan itu tugasnya di rumah, kemudian nanti mengolah hasil buruan para laki-laki, kan seperti itu. Nah, tanpa kita sadari praktik atau konstruksi gender itu sudah berlangsung pada waktu itu. Pada masa di mana masyarakat belum mengenal tulisan pun praktik gender itu sudah diterapkan gitu loh, Dayu. Dan itu terus dilegitimasi, terus diwariskan, terus sampai ke generasi selanjutnya. Sampai kita sekarang pun. Masih kerasa, kan? Padahal udah banyak demo nih tentang kesetaraan gender gitu. Dan itu sangat susah. Kita tidak bisa menampik, kita tidak bisa denial. Kita tuh sangat susah untuk lepas dari itu. Karena ya seperti saya bilang tadi, bahwa pengaruh terbesar dari gender itu adalah budaya. Dan salah satu legitimasi yang paling kuat adalah agama. Itu kita tidak bisa otak-atik lagi. Karena bukan masalah. Soalnya kadang ada beberapa pihak yang mengatasnamakan agama untuk melegitimasi praktik gender itu juga deh. Sama halnya kayak cowok tuh kamu nanti tuh harus jadi imam gitu. Harus jadi imam, atau kamu itu nanti pemimpin keluarga. Misalnya seperti itu. Makanya tugasmu itu harus ini. Kamu tuh harus kuat, atau kamu itu nanti yang terima warisan banyak loh dari saya. Makanya tanggung jawabmu tuh harus besar, kamu tuh harus kuat dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalnya saya ngomongin yang dari Bali ya, beberapa tuh ada nih yang kayak apa sih namanya, nyentane tuh kan kayak ngelanjutin garis keturunan dari istrinya gitu. Karena emang dari istrinya tuh gak ada saudara laki-laki. Jadi kayak istrinya tuh kayak gak bisa berkutik karena emang dia yang ngelanjutin garis keturunannya. Jadi kalau misalkan ada warisan yang punya tuh pasti yang bakal jatuh ke tangannya tuh pasti cowoknya. Iya, itu salah satu konstruksi gender kan adalah garis keturunan. Patriarki dan matriarki. Nah, itu salah satu konstruksi yang coba dilanggengkan oleh masyarakat tuh melalui garis keturunan itu. Berbeda dengan Padang misalnya. Mungkin di sana praktik kesetaraan gendernya beda lagi. Praktik ketidaksetaraan gendernya beda lagi di sana. Mungkin lebih ke laki-laki mungkin. Padang tuh matri. Oh iya, matriarki. Makanya matrilineal. Nah kan, jadi di Padang itu kan simbol kekuatannya kerbau. Tanduk kerbau. Makanya kalau kamu lihat di Padang itu wanita-wanita Padang yang pakai topi semacam tanduk kerbau, itu adalah simbol kekuatan, power. Power. Simbol power. Makanya di Padang itu yang punya power perempuan. Dan mungkin di sana praktik ketidaksetaraan gendernya berbeda daripada kita yang di Jawa dan kita yang di Bali. Sorry, bukan bermaksud untuk mengintimidasi atau mengecap salah satu masyarakat, cuma itu yang ada di masyarakat. Iya. Soalnya gitu. Kan tapi kan mayoritas garis keturunan di Indonesia kan pakainya patrilineal. Jadi kebanyakan emang terjadi tuh
itu gitu. Iya, Ya, kebanyakan kan? kalau kita memang kalau di data-data, kalau kita buka data di Kata Data atau di Kompas atau dimanapun, praktik ketidaksetaraan gender itu memang Jadi korbannya paling Paling banyak perempuan. iya, Iya kan? Cuma kita tidak bisa menutup mata juga, Dek, bahwa di sini laki-laki juga menjadi korban dari Baik. konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.